Makanya dikatakan pada ayat kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat segala-galanya, tempat bergantung. Bergantung di sana jangan diartikan Allah itu seumpama tali yang kita berpegang kepadanya. Tapi maksudnya Allahus Samad, Allah itulah tempat kita berasal. Allah tempat kita mengharap. Allah tempat kita meminta. Allah tempat segala-galanya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jalan keluar yang paling baik yang pernah diajarkan oleh Allah. Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita lihat ayat pertama dalam suratul Ikhlas, yaitu surah ke-112 dalam Al-Quran, di situ Allah mengenalkan dirinya sebagai pihak ketiga kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Kul adalah kalimat perintah fi'il amar yang Allah tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuan Nabi itu menyampaikannya kepada kita. Kul, katakan olehmu wahai Rasul, katakan olehmu wahai Nabi, katakan olehmu wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada umat itu. Apa yang dikatakan? Huwa, dia Allah. Dia adalah Allah. Tuhan kita itu Ahad, Maha Esa. Tidak berbilang. Dia adalah satu, tidak berawal. Maka Allah juga disebut mempunyai sifat qadim. Dan dia itu tidak akan berakhir. Maka Allah itu juga disebut baka. Jadi Allah bersifat qidam dan Allah bersifat baka. Awalnya tidak dimulai dengan sesuatu, tidak ada. Dan dia tidak pernah akan berakhir. Nah, ada bedanya dengan kekalnya manusia kelak di dalam surga. Atau kekalnya manusia karena dosanya di dalam neraka. Memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang dalam surga khalidina fiha, mereka akan kekal abadi di dalam. Dan orang yang neraka juga khalidina fiha abada, kekal mereka dalam abadi. Tapi kekal di sini adalah kekal yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan kekalnya Allah adalah kekal karena zatnya yang tidak mempunyai sifat kekurangan. Dan dia tidak memerlukan bantuan yang lain. Makanya dalam mempelajari tauhid juga kita selalu menyebutkan Allah itu qiyamu binafsi. Dia berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluk yang sangat memerlukan topangan-topangan. Begitu lemahnya sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebut khuliqal insanu do'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia tidak bisa hidup kalau tidak ditopang oleh segala keperluan hidupnya. Saudara pemirsa yang saya hormati, makanya sifat tauhid inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan kita. Di bumi Allah kita sekarang berada dan dia yang menciptakan semua isi alam ini. Dan kita ini yang perlu Anda ingat sedang berjalan menuju kembali kepadanya. Jadi kalimat yang sering kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini menandaskan tauhid kita bahwa kita datang dari Allah dan sedang berada di bumi Allah dan sekaligus sedang berjalan kembali roji'un kepada Allah. Jadi tauhid itu mengingatkan kita kepada kewajiban kita. Memantapkan kita kepada keyakinan kita. Sehingga bagaimanapun gelombang hidup yang menerpa kita, kita tidak akan terlepas daripada mengiktikadkan hati kita. Semua yang terjadi itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian dalam akidah Islam, inilah yang disebut dengan rukun Islam yang 6. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan juga iman kepada takdir, yaitu ketetapan Allah yang baik untuk kita atau ketetapan Allah yang kurang cocok kita menerimanya, kurang enak kita menerimanya. Dengan demikian, dengan adanya akidah tauhid dalam hati kita, apapun yang disodorkan oleh Allah, yang kita ambil adalah hikmahnya, ada baiknya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah cobaan. Dan segala macam cobaan yang Allah berikan kepada kita juga merupakan ujian. Dengan tauhid itulah kita melaksanakan hidup ini
dan bisa mengatasi segala macam godaan sehingga kita tidak terperosot menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid kita tidak akan sombong kalau sukses. Kita tidak akan sombong kalau berhasil. Kita tidak akan menjadi ria, tidak akan menjadi pamer akan kelebihan kita. Toh itu semua pinjaman Allah yang sampai waktunya. Jangankan yang ada sekitar kita, kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagaimanapun beratnya ujian hidup yang kita hadapi. Bermacam gelombang, derita. Tapi kita tahu ini ujian. Dan Allah menguji kita dengan derita itu. Dan dengan sabar. Tauhid tadi yang menumbuhkan rasa sabar akan menjadikan kita tabah menghadapi ujian ini. Toh kita yakin semua ujian ini akan berakhir dan barang siapa yang lulus, Allah sudah siapkan satu tempat yang baik baginya, yaitu di surga nanti. Inilah yang menjadi dasar akidah Islam kita yang menjadikan kita taat kepada Allah. Menjadi kita senang melaksanakan semua titahnya dan menjadikan kita senang pula menjauhi semua larangannya. Walaupun semua titah Allah itu ada kalanya tidak cocok dengan nafsu kita. Sebaliknya, banyak larangan-larangan Allah itu cocok betul dengan keinginan kita. Dengan tauhid itulah kita belajar menyenangi maunya Allah dan menjauhi semua yang tidak disenangi Allah. Makanya dikatakan pada ayat kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat segala-galanya, tempat bergantung. Bergantung di sana jangan diartikan Allah itu seumpama tali yang kita berpegang kepadanya. Tapi maksudnya Allah Samad, Allah itulah tempat kita berasal. Allah tempat kita mengharap. Allah tempat kita meminta. Allah tempat segala-galanya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan keluar yang paling baik yang pernah diajarkan oleh Allah. Sehingga kalau sudah sampai kemari, himpitan hidup yang bagaimana berat pun tidak akan menjadikan kita menjadi stres. Apalagi menjadikan kita hilang kontrol diri. Para pemirsa yang saya hormati, begitu tingginya nilai tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu tetap dalam kemanusiaannya. Berapa banyak manusia karena kurangnya akidah yang kuat. Dia punya akidah tapi kurang kuat. Masuklah rangsangan unsur-unsur yang lain. Yang akhirnya justru memerosotkan dia menghilangkan sifat manusianya. Ini yang disebutkan Allah dalam surah Al-Quran. Yaitu dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebetulnya manusia itu kata Allah kami ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi karena sifat manusianya tadi rusak karena keinginan nafsunya yang tidak terbendung, oleh akalnya yang kurang waras. Summa radadnahu asfala safilin. Akhirnya kata Allah, radadnahu. Kami sangat terpaksa, kata-kata radadna, terpaksa kami turunkan derajat mereka. Sehingga asfala safilin mencapai derajat yang paling rendah. Asfala safilin sampai begitu rendah. Asfal sudah rendah, safilin lagi sangat rendah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu sudah seperti binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia sudah merosot begitu rupa sehingga seperti binatang. Kalau binatang melakukan hal-hal yang menjadi sifatnya itu ya, menurut logika kita wajarnya namanya juga binatang. Tapi kalau ada manusia sampai melakukan hal-hal yang bersifat hewani, ini kan sudah sangat naif sekali. Sangat hina sekali. Yang tidak pantas dilakukan oleh manusia yang dia mempunyai kelebihan yaitu pada akalnya. Yang membedakan kita dengan binatang kan di akal kita. Oleh karena itu, tauhid itulah yang membina akal kita. Makanya Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tidak akan merosot nilai manusianya adalah mereka yang punya iman. Iman yang tauhid tadi. Iman yang bisa menahan dia sehingga dia tidak tergeser dan jatuh ke bawah. Dan iman yang menahan dia sehingga dia tidak tenggelam di bawah arus dan hanyut. Kemudian hancur berkeping-keping melanda karang dan sebagainya. Iman itulah yang membuat dia tetap stabil sebagai manusia.
Dan iman yang diteruskan dengan bukti keimanannya, yaitu wa amilus sholihat, beramal soleh. Makanya tidak mungkin orang mengaku iman, tapi dia tidak beramal soleh. Ada orang yang mengatakan saya beriman, tapi dia tidak sholat. Apa bukti imannya? Ada orang yang mengatakan saya ini iman, tapi dia pelit, tidak mau berzakat. Apa bukti imannya? Ada orang yang mengaku dia beriman, tapi dia tidak mau puasa. Dengan bermacam alasan, dia buat alasan untuk tidak puasa. Ya manusia mungkin bisa dia bohongi. Tapi Allah bagaimana? Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu membohongi Allah. Mereka itu berusaha membohongi Allah dan membohongi orang beriman yang lain. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak mereka bohongi kecuali dirinya sendiri. Dan di ujung ayat Allah berkata, wa ma yash'urun. Dia sendiri enggak sadar bahwa dia sudah membodohi dirinya. Nah, makanya kita kembali kepada tauhid tadi, itu menjadi pokok dan inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah, dan itulah yang harus dijadikan sebagai harta kekayaannya. Yang paling utama, baru dia boleh mencari yang lain yang bersifat materi. Karena saudara, hanya inilah, cahaya tauhid inilah, akidah tauhid inilah yang akan menyertai kita kelak di mahkamah yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus utamakan ini di dalam kehidupan kita, memenuhkan hati kita dengan iman dan menetapkan iman kita dengan tauhid. Bahwa kita ini ciptakan Allah dengan satu maksud, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menjadikan alam ini dalam rangka melengkapi keperluan kita supaya kita bisa beribadah kepadanya. Huwallazi khalaqakum lakum ma fil ardi jami'ah, dan dia yang telah menjadikan semua alam semesta untuk kamu semua. Sedangkan kita, kata Allah, dijadikan untuk beribadah kepadanya. Dengan tauhid itulah kita tumbuhkan keyakinan, keinginan untuk mendekatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua perintahnya kita kerjakan dalam rangka mendekatkan dirinya kita kepadanya. Semua larangannya kita jauhi juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Inilah yang disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Quran surah Al-An'am sudah sering kita baca juga. Dan kita selalu jadikan dalam ikrar solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya kita mengaku di hadapan Allah, ya Allah, solatku, ibadatku, hidupku, bahkan matiku hanya kuserahkan untukmu saja. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin dalam Al-Quran, dan dalam solat kita baca wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Untuk itulah aku dijadikan dalam kehidupan ini. Dan aku adalah termasuk orang yang Islam. Demikian saudara permisa, mudah-mudahan uraian ini ada faedahnya untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.